nih setelah Donald Trump begitu ya kembali menjadi Presiden Amerika Serikat, banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah yang tadinya sudah mulai bergerak ke energi bersih, kemudian kembali memberikan karpet merah kepada minyak migas begitu ya. Bagaimana Anda memandang tren ini, Pak Hendro? Oke, terima kasih Mbak Bunga. Jadi ini tentunya menjadi hal yang positif bagi kami selaku perusahaan jasa servis migas. Ini kembali energi fosil kembali punya ruang. Otomatis ini mengakibatkan adanya gradual untuk kita transisi ke energi. Nah, dengan ini peluang ini tentunya akan kami tangkap dan kami juga sudah mengantisipasi bagaimana peluang ini dapat meleverage dari bisnis kami. Intinya kami memandang positif dari hal ini karena memang bisnis kami di fosil ini. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, tapi kalau dari Elnusa sendiri, Pak Hendro, apakah melihat tren ini hanya sebagai peluang jangka pendek atau justru menjadi arah baru dalam jangka panjang nih, Pak Hendro? Tentunya kita tahu bahwa kondisi dunia migas sekarang cukup dinamik ya. Nah, jadi hal ini harus menjadi satu kekuatan bagi kami untuk bisa beradaptasi dengan pergerakan situasi market yang selalu bergerak terus gitu loh. Nah, ini tentunya tidak cukup untuk menggunakan prediksi-prediksi yang masa lalu untuk saat ini karena tentunya kami harus lebih siap dulu di internal untuk mengantisipasi ini. Nah, itu yang kami lakukan di Elnusa dalam menghadapi hal ini. Oke, baik. Pak Hendro, apakah dorongan terhadap energi fosil begitu ya oleh negara-negara baju tadi seperti Amerika Serikat yang digaungkan oleh Donald Trump begitu ya, ini kemudian memberikan peluang pasar baru atau bahkan momentum untuk pertumbuhan bisnis Elnusa di sektor hulu migas, Pak Hendro? Ini tentu saja sangat positif bagi kami. Ya. Dengan situasi ini, otomatis kami juga menyiapkan diri dan kemampuan kami di segala hal membentuk portofolio kami juga dan kami juga siap untuk berkolaborasi ya di regional ini dan juga tentunya efisiensi juga menjadi fokus kami dan juga inovasi yang terus kami kedepankan dalam rangka menyongsong dari situasi dorongan harga minyak oleh Trump ini. Gitu, Mbak Bunga. Oke, baik. Tadi kan Anda sebutkan bahwa ini adalah hal yang positif begitu ya, memberikan banyak peluang begitu. Nah, untuk menjajaki peluang-peluang tersebut, Pak Hendro, hal apa yang sudah dilakukan? Apakah mungkin sudah ada komunikasi begitu terhadap komunitas internasional atau seperti apa, Pak? Ya, memang kami tidak menutup kerjasama hanya di pasar domestik, baik itu klien kami maupun partner kami. Ya. Di kawasan ini kami sudah bersama dengan mostly memang perusahaan-perusahaan Western, tapi di regional ini kami juga sudah menjajaki dari beberapa waktu yang lalu, contohnya dengan partner kami di Malaysia. Jadi kami akan mendeliver aset-aset kami, aset-aset equipment maupun intelektual kami. Kemudian juga mereka juga akan memberikan teknologi dan juga servis yang tentunya lebih baik dan kita sama-sama berkolaborasi untuk menyongsong opportunity ini. Itu kira-kira Mbak Uma. Oke, baik sekali. Pak Hendro, sejauh mana fluktuasi harga minyak global mempengaruhi aktivitas jasa hulu migas, khususnya pada proyek-proyek eksplorasi dan juga pengeboran, Pak Hendro? Ya, tadi juga sudah kami singgung ya, bahwasannya ini adalah kondisi yang belakangan ini sangat berpengaruh terhadap semua lini bisnis kami. Nah, tentunya dengan tetap kita menjaga efisiensi,
kemudian juga melihat inovasi-inovasi yang kami memungkinkan. Ini dua hal yang selalu kami kombinasikan, melihat kondisi yang terjadi belakangan ini. Nah, tentunya kami juga bersama-sama dengan klien kami dan juga supporting kami untuk selalu mengantisipasi situasi yang kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif untuk ini, untuk situasi ini, baik itu bisnis kami maupun bisnis klien kami, gitu kira-kira. Berarti dengan adanya perubahan harga minyak global yang naik turunnya cukup signifikan atau perubahannya cukup signifikan, berarti El Nusa sendiri pun harus bisa beradaptasinya dengan cepat begitu ya Pak Hendro? Tentu. Jadi di sini memang kebetulan DNA kami kan DNA-nya inovasi. Jadi kalau memang kalau menghadapi hal seperti itu, ya itu bagian dari kehidupan kami untuk menyiasati dari situasi bisnis itu gitu. Nah, hal ini juga yang selalu kami dorong kepada tim kami gitu ya, dan juga tentunya partner kami maupun klien kami untuk sama-sama kita memberikan inovasi-inovasi yang terbaik sehingga apa yang kami deliver ke klien kami itu memang tidak mengurangi kualitasnya walaupun harga kadang-kadang kurang bersahabat untuk bisnis kita gitu. Oke, nah ini mungkin boleh nih Pak di spill Pak Hendro, inovasi-inovasi apa sih Pak yang sudah dilakukan selama ini Pak? Iya. Jadi ada beberapa hal, ada di sisi operasional yang kita jauh lebih simple sehingga durasi dari pekerjaan itu lebih cepat dan juga klien kami juga cepat meraih atau mendapatkan produksi migasnya. Kemudian juga kami berinovasi untuk support di drilling ya, seperti chemical, mud dan segala macam. Kami sebagai anak bangsa itu bekerja sama dengan elemen-elemen di negara ini untuk menciptakan material-material maupun chemical-chemical yang harganya cukup kompetitif lah ya, apalagi ini kan diproduksi oleh bangsa sendiri, sehingga itu juga berhasil menurunkan cost dari klien kami. Di samping itu juga operasional juga lebih cepat. Dan juga kami juga selalu window shopping lah untuk melihat teknologi-teknologi di luar yang kira-kira applicable untuk kami gunakan di sini. Dan tentunya ini akan memberikan mutual bisnis bagi kami maupun klien kami.